Halo Bolo, saatnya aku update rating terbaruku dan juga order diselesaikan ya. Order diselesaikan untuk hari ini Selasa 1 April 2025. Kemudian update ratingnya otomatis menjadi hari terakhirnya itu tadi malam tanggal 31 Maret 2025 Bolo. Langsung saja kita ke layanan dulu. Profilnya di prioritas ditingkatkan Bolo, status akunnya. Kemudian filter tarif di Salatiga masih delivery baik food shop dan food and good. Kemudian untuk rating Bolo. Rating akun ini per tanggal 31 Maret 2025 di angka 0,99 per 98 Bolo. Selesai menurut tugas otomatis 90, kemudian jam sibuk 34, rata-rata order yang naik signifikan Bolo di angka 8,91. Kemudian order prioritas yang diselesaikan 41, komentar positif tinggal 15 Bolo. Ini kemungkinannya yaitu karena komentar positif yang sudah ada sudah ketimpa dengan orderan yang baru Bolo. Kemudian di parameter negatif penolakan tugas otomatis 2, pembelian yang lainnya 0 Bolo ya. Kita lihat di sini 0 parameter negatif, hanya penolakan tugas otomatis. Dan rating di aplikasi customer masih di 4,95. Kemudian kita akan ke orderan diselesaikan Bolo. Dan cerita di balik itu ya. Jadi hari ini aku mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 setengah ya. Ada 11 orderan Bolo. Itu belum termasuk yang dibatalkan. Nah, kemudian yang bisa tereksekusi menjadi uang yang bisa dijalankan dengan baik itu, seingatku hari ini aku ada sekitar 4 kalau nggak salah ya. Sekitar 4 itu aku nyocol Bolo. Karena pertimbangannya tadi itu sekira jam setengah tujuan lah, setengah 8 itu aku berencana untuk keluar kota lagi. Kalau istilahnya orang sini ya badan gitu kan. Nah kemudian ada orderan yang menuju terminal Tingkir gitu kan. Meskipun titik jemputnya jauh Bolo dari rumahku gitu kan. Tapi sengaja aku cocol karena nilainya 15.000 gitu kan. 14.900. Jadi ini yang orderan auto. Ini yang kenapa sih lemot sekali ya? Kenapa lemot? Gagal mengirimkan permintaan. Oke, apa yang terjadi? Oh, begitu. Nah, kita coba lagi Bolo. Nah, ini penugasan otomatis Bolo. Aduh, lemot sekali. Nah, ini penugasan otomatis. Sementara yang kedua ini aku cocol dengan pertimbangan searah ke arah terminal Tingkir Bolo. Meskipun titik penjemputan jauh dari rumahku, 4,5 kilo. Pertimbanganku cuma satu. Ya, karena ini nilainya 15.000 dan aku berpikir cukup buat beli bensin Bolo. Kemudian setelah aku mengeksekusi yang ini kemudian aku langsung keluar kota. Dan dalam perjalanan aplikasi masih aku on-kan dan tidak ada orderan yang masuk Bolo. Kemudian setelah itu ini jam 7.55 sampai di terminal Tingkir Bolo. Setelah dari luar kota aku setelah badan itu hanya di 2 tempat Bolo. Nah jam 11.17 itu aku sudah sampai rumah. Baru saja sampai rumah. Kemudian ada orderan auto ini yang masuk Bolo. Jadi Polo Bugo dengan tujuannya lokasi maker ini dengan Argus 11.600 Bolo. Jarak pengantaran di 5,9 km.
5,09 bolo. Ini penugasan otomatis. Kemudian yang Tegaron ini, nah ini ada sedikit dramanya bolo. Ini aku nyocol dengan, dan ini sudah sore tadi bolo. Jadi setelah dari yang Polo Bogo tadi, yang penugasan otomatis, setelah pulang aku off-kan aplikasi lagi bolo. Kemudian aku tidur sampai sore, sampai dengan jam 4 kurang itu. Aku mandi, kemudian mengaktifkan aplikasi ini. Oh, enggak, aku tidak mandi bolo. Jadi maksudnya setelah ini aku belum mandi seingatku. Mandinya setelah ini. Nah, kemudian ini posisinya dramanya adalah, kita lihat dulu statistik orderan bola. Ini dari daftar orderan dengan nilai 22.700 ini, penghasilanku 19.295 bola. Jarak tempuhnya di 8,49. Dramanya kenapa? Jadi karena dia berbintang, dan aku melihat dari pengalaman yang sudah, Tegaron itu memang area mati suri bola. Jadi aku cocol dengan pertimbangan ya everything is okay gitu loh. Bahwa ini tinggal ngambil, kemudian titik pengantarannya itu dekat dengan rumahku. Jalan Kasuari 64C. Ini nggak ada 2 km dari rumahku bola. Jadi dari pengalaman beberapa kali juga bahwa aku dapat orderan auto ke Tegaron itu, pulangnya nggak dapat orderan balik gitu kan. Jadi akhirnya aku putuskan nyocol pun nggak masalah gitu. Nah, kemudian dramanya di sini bola. Ini aku perlihatkan chatnya ya. Nah, ini yang terjadi seperti ini bola. Halo, ditunggu sebentar ya kak. Apakah di situ hujan gitu kan? Nah, si customer ini yang order ini itu menjawab tidak gitu kan. Karena dia jawab tidak, otomatis kan aku tidak prepare dengan jas hujan yang biasanya aku pakai. Cuman aku membawa jas hujan darurat, itu aku taruh di jok motorku bola. Plastik ya. Nah, kemudian si customer ini yang meinikan sendiri. Boleh minta nomor WA-nya, Pak. Soalnya itu mesenin adik, Pak. Nanti tak kirimi Sherlock-nya gitu kan. Dan kemudian dia mengirimkan nomor ini. Ini nomor calon penumpangnya, bola. Nah, disitulah mulai dramanya itu di situ. Ini gimana? Jadi di benakku itu yang order itu ya si penumpang itu. Ternyata faktanya tidak gitu, bola. Faktanya adalah yang order ini pihak ketiga. Gitu kan. Nah, akhirnya solusinya ya aku chat dia lewat WA kan. Karena orderan sudah aku ambil gitu kan. Nah, dalam perjalanannya sekira 1 kilometer dari lokasi penjemputan itu hujan bola, hujan lebat. Akhirnya mau tidak mau aku pakai jas hujan plastik dulu. Dan ini belum ketemu titiknya loh ya. Belum ketemu titik penjemputannya. Dan setelah itu, setelah aku klik halo saya hampir tiba ini jam 15.21, si customer bilang oke gitu kan. Nah, kemudian di jam 15.33 itu si customer bilang, Bapak Mantol ya, salah 3 hujan. Ini bagaimana gitu kan? Berarti kan memang yaitu si pengorder ini bukanlah si penumpang gitu kan. Nah, setelah aku chat WA-nya itu lucu juga bolo, lucu tapi jengkelin gitu kan. Jengkelinnya kenapa? Diminta Sherlock itu. Jadi titik penjemputan yang ada di aplikasi dengan di lapangan faktualnya itu beda. Gitu kan. Beda, dan dia ngasih ancar-ancar Gapura Semar. Padahal setauku di pinggir jalan itu ada patung Semar, iya, tapi kecil itu, bukan Gapura Semar gitu kan. Nah, kemudian setelahnya, jadi aku masih pakai jas hujan itu, nyari bolo ini bagaimana. Saya nyari muter-muter, ketemu juga hujan itu, udah. Setelah ketemu customernya, ya itu aku jemput gitu kan.
Nah, ribetnya itu begini di antaranya ya. Si customer-nya itu juga gimana ya? Bahkan sampai aku bilang karena titik penjemputannya itu nggak sama dengan yang di aplikasi dan di Sherlock tadi, otomatis kan gimana? Ya bingung kan bolo. Bahkan sampai yang lucu itu si calon penumpangnya itu minta coba pap gitu kan. Pap itu maksudnya adalah post a picture gitu kan, suruh ngirim gambar gitu kan, posisi di mana gitu. Nah ini kan ribet juga, ini maunya gimana aku ngadepin, otomatis kan aku ngadepin dua pihak. Sementara si si pengorder ini, Pak gimana sudah di WA, mohon dibalas gitu kan. Ribet banget ini bolo. Nah, berangkat dari pengalaman yang tidak mudah seperti ini bolo, aku akhirnya kan lebih berhati-hati gitu kan. Maksudnya ya kemudian setelah itu ada reservasi bolo. Nanti aku bahas ya. Kemudian ini Tegaron akhirnya sudah tereksekusi dengan sempurna bolo. Jadi sebenarnya titik penjemputan itu lebih jauh dari yang di orderan bolo. Cuman aku sudah coba untuk ubah rute, ternyata nggak bisa merubahnya untuk titik penjemputannya berubah menjadi yang baru, itu nggak bisa bolo. Then dilanjut dengan ini dan sebagainya, banyak sekali bolo. 1, 2, 3, 4. Ini kalau yang argo kecil-kecil ini biasanya aku nggak nyocol bolo, auto ya. Nah ini yang aku nyocol bolo, karena jaraknya dari rumahku itu 2,8 km. Jadi aku cocol dan alhamdulillah dapat dan tereksekusi dengan baik juga. Nah ini yang reservasi bolo. Jadi orderan itu masuknya jam berapa? Kita lihat dulu bolo. Nah ini jam 21.34 itu ada orderan reservasi bolo. Jadi aku belum pernah mengeksekusi orderan reservasi bolo. Nah ini aku coba aja, iseng aja gitu kan. Dengan titik penjemputan di Beringin dengan dengan tujuan Susuan bolo. Jarak totalnya itu nanti kalau misalnya tereksekusi itu 26,23. Nah ini setelah orderan ini diberikan, jadi gambarnya seperti ini bol. Sebentar, aku tunjukin videonya ya, video tangkapan layar. Nah ini bol, Anda ditugaskan pada reservasi untuk tanggal 2 April 2025 jam 7.30. Penumpang harus berangkat tepat waktu. Dimohon tidak terlambat. Penolakan di luar batas waktu yang diperlukan dapat merendahkan rating dan mengakibatkan kompensasi terpotong dan diberikan ke pelanggan. Jadi setelah ini orderan ini diberikan padaku, kemudian berangkat dari pengalaman yang tadi, pengalaman yang dari Tegaron tadi itu, aku konfirmasi ke pihak pengorder bolo, gitu kan. Aku say hello, kemudian aku ini apa namanya? Aku minta nomor WA dia, gitu kan. Tujuanku untuk backup gitu kan. Backup data. Jangan-jangan nanti kita sudah terlanjur jauh-jauh ke ini bolo, ke titiknya, ternyata dia cancel. Kan gila ya bolo. Apalagi seperti yang sudah tadi Tegaron tadi 11 kilo bolo. Kita sudah sampai sana terus akhirnya di cancel, kan sakit bolo. Pulang tanpa hasil. Nah ini pun begitu. Yang Beringin ini bolo. Beringin ini akhirnya dia cancel sendiri. Nggak tahu alasannya apa. Jadi dan aku pun tidak masalah gitu kan. Dan ini malah justru tak bikin konten gitu kan. Oh ada orderan seperti ini, cara mengeksekusinya seperti ini gitu kan. Dan kalaupun akhirnya di cancel pun nggak masalah. Ini kita lihat keterangannya. Aduh, statistik order. Aduh, kenapa ini sinyalku? Sebentar bola. Oh, sinyalnya jaringannya. Oke, sudah masuk. Kita lihat bola. Nah, di sini keterangannya adalah dibatalkan gitu kan. Status dibatalkan. Jadi yang membatalkan customer, dan aku sangat tidak masalah, kecuali kalau misalnya justru si customer ini minta membatalkan untuk minta offline, aku malah tidak mau bola. Nah, ini
chatku kepada customer gitu kan. Nah, halo gitu kan. Beringinnya sebelah mana ya jenengan? Kalau berkenan bisa share log lewat WA. Bisa kirim nomor WA aja gitu kan. Nah, kalau setauku informasi dari admin kantor itu kita sebagai Kang Ojek nggak boleh ngasih nomor WA ke apa? Ke customer lewat aplikasi gitu kan. Tapi aku beberapa kali memberi itu dengan tujuan untuk memastikan titik penjemputan gitu loh Bolo. Bukan untuk offline, bukan gitu kan. Nah, setelah itu dia memberikan nomornya ini, terus dia 1 menit kemudian dia bilang berarti yang ini di cancel aja apa gimana gitu kan. Ya aku bilang jangan di cancel gitu kan, tetap pakai orderan ini gitu kan. Tapi agak pagi bisa nggak gitu. Oke gitu kan, bisa. Nah ini kemudian pada akhirnya si customer ini, nah, sudah aku sarankan juga untuk dirubah saja jamnya di orderan gitu kan, sudah diubah gitu kan, kemudian bisa gitu. Terus ini kemauan si customer untuk mengcancel orderan gitu kan. Ya sudah, kalau maunya di cancel kita kan nggak tahu. Bahkan aku pun tanya nih, lah kenapa di cancel gitu, nggak dijawab. Oke, jadi kalau kalau seperti ini kan bukan kesalahan dari Kang Ojeknya, Bolo, tapi kemauan dari si customer sendiri. Dan misalnya ini besok pagi dia menghubungiku untuk minta offline itu pasti aku tolak gitu kan. Karena ini sudah menjadi orderannya Maxim, Bolo. Sudah menjadi orderan Maxim dan sebagai Kang Ojek punya kewajiban untuk membayarkan komisinya kepada Maxim gitu kan. Begitu dulu Bolo, ini sudah malam, aku juga sudah lelah banget untuk update rating seperti itu ya. Yang perlu digarisbawahi adalah RRO ku naik Bolo, naik cukup signifikan, kemudian menjadi 8, Bolo ya. Sementara begitu dulu, terima kasih dan sampai ketemu lagi.